Oke, salam puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Bapa yang menyertai kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu. Semua kami hidup ini karena kasih-Mu. Apa yang bisa kami lakukan itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari setiap kami, bicara Tuhan. Buka hati kami Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti, menangkap, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Oke, salam ya saudara semua. Jadi ini sebenarnya sharing yang beberapa minggu yang lalu Tuhan ajarkan. Saya ini hanya sampaikan saja. Saya berdoa saya dengan saudara bisa menerima hal yang sama. Jadi kita sama-sama mendapat pengertian yang sama. Dan kelak saya bukan hanya salo, tapi saya juga hidup kekal bersama Tuhan, sama seperti saudara. Saya juga berdoa kita semua menangkap dengan benar, dengan baik. Oke, hari ini saya akan sharingkan tentang pakaian putih atau telanjang. Ini saya beri gambar ya, ada orang yang berpakaian putih dan mereka diangkat sama malaikat. Kemudian sementara ada orang-orang di bawah yang telanjang. Jadi ini sebenarnya bukan pilihan. Jadi nggak ada saya telanjang aja ya, telanjang ya di neraka itu. Kalau kita lihat gambaran neraka, semua orang telanjang. Tetapi kalau kita melihat gambaran surga, itu semua orang pakai pakaian putih ya gitu ya. Ketika mereka mendapatkan mahkota, mereka mengenakan pakaian putih. Oke, saya ingin dasari dulu dengan sebuah ayat di Wahyu 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Oke, saya ingin cerita dulu sebuah kesaksian. Jadi saya itu seringkali dalam mimpi ya. Saya juga bingung kenapa dalam mimpi. Sementara beberapa orang tidak dalam mimpi tapi dibawa Tuhan ke surga. Tapi saya dalam mimpi ya. Saya nggak tahu, mungkin tubuh saya di tempat tidur, tetapi roh saya yang dibawa Tuhan. Tetapi saya benar-benar ingat dengan jelas hal-hal yang khusus ya, hal yang khusus. Ketika saya dibawa ke surga itu bukan mimpi yang kemudian saya lupakan gitu, enggak. Saya ingat terus sampai kapanpun itu saya ingat, karena saya merasa memang saya ada di sana. Roh saya ada di sana. Entah tubuh saya di tempat tidur, saya juga nggak tahu ya. Ya memang gitu ya. Tubuh ini sebenarnya hanya tempat untuk kita hidup, untuk kita tinggal. Kita yang sebenarnya adalah manusia roh. Ya mau dibawa Tuhan kemana saja, roh kita ya itu terserah Tuhan. Nah dalam mimpi saya ada di surga ya. Dan di surga itu ada rumah saya ada punya rumah putih. Wah, besar saudara, bener ini. Jadi saya punya rumah besar putih dan ada balkonnya. Mungkin teman-teman saudara semua yang sudah pernah dengar kesaksian ini pernah dengar ya. Nah saya itu berdiri di atas tingkat kedua itu, di balkonnya itu, sambil melihat surga, sambil melihat ke bawah ya. Jadi ingat, surga dengan kerajaan surga itu beda. Surga itu bumi baru, langit baru. Jadi ya seperti bumi ini, tempat yang indah, yang subur, yang indah lah. Kalau kerajaan surga itu ya di mana Tuhan bertahta ya, di mana ada Bapa, di sana ada Tuhan Yesus ya yang bertahta. Yang lantainya emas, yang putih, ada batu-batu permata dan macam-macam, itu kerajaan surga. Kalau surga itu ya bumi ini. Ya, jadi jangan salah, jangan bingung antara surga dan kerajaan surga, karena manusia itu sangat amat banyak. Jadi kita tinggal di bumi baru, langit baru, itulah surga. Dalam kitab Wahyu dikatakan seperti itu. Kemudian Yerusalem baru, itulah kerajaan surga yang berhias, yang dimana Tuhan bertahta di atas, di tengah-tengah kita. Oke, jadi dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi waktu itu saya melihat ke bawah itu ada
seorang yang saya kenal, itu tinggal di surga. Memang di surga dia. Ya mungkin ini Kristen yang nggak tahu ya kenapa kok dia nggak punya rumah. Saya juga nggak tahu. Memang ternyata rumah itu bangunan yang kita bangun ketika kita di dunia. Kalau saudara kita, saya nggak mau membangun rumah kita di surga, ya mungkin kita tinggal seperti ini. Jadi saya melihat ke bawah itu, saya melihat orang yang saya kenal, dia tinggal di dalam tenda. Di dalam tenda dengan kecil lah, tenda kemah gitu ya. Kemudian saya karena kasihan, saya turun, saya buka gerbang pintu rumah saya, kemudian saya berlari ke tenda tersebut. Tapi ternyata orang itu pergi, sengaja menghindar, ya, seperti dia malu. Ini benar, seperti dia malu ketemu dengan saya. Saya tahu dalam kehidupan di dunia ini seringkali dia punya motivasi yang tidak baik dengan saya, tapi ya saya biarkan aja, itu bukan urusan saya. Tetapi ketika di surga, saya itu kasihan, dan saya ingin menolong, ingin mengajak dia untuk tinggal di rumah saya, atau ingin menolong dia bagaimana supaya dia jangan tinggal di tenda yang kecil dengan di dalamnya hanya ada lemari kecil. Saya kasihan, karena itu hidup kekal. Kita di surga itu bukan hidup mampir, bukan ya yang di dunia ini yang mampir ngombe ya kata orang, tapi di surga itu kita hidup kekal. Nah, saya ingin datangi, ingin tolong, tapi nggak bisa. Kemudian saya bangun, ya dalam hati saya, ya gimana ya, karena ini orang yang saya kenal. Kemudian saya ada satu hal yang Tuhan ajarkan. Ada beberapa hal sih ya, tapi satu hal yang ingin Tuhan ajarkan dalam hidup saya, kesempatan menolong, kesempatan menasihati itu ketika kita di dunia. Jadi ingat kisah orang kaya dan Lazarus miskin. Kemudian orang kaya itu mati, dan dia mati di alam maut, ya, menderita di alam maut, sementara Lazarus di pangkuan Abraham. Sebenarnya kesempatan orang kaya itu menolong ya ketika di dunia. Ketika dia sudah di alam maut, Abraham berkata sudah tidak bisa, ada jarak yang terbentang. Ketika kamu di dunia, kamu tidak mau melakukan. Oleh karena itu, kesempatan di dunia ini inginnya saya gunakan untuk membawa orang-orang yang saya kasihi, orang yang saya kenal, supaya nantinya di surga punya rumah, hidup layak di surga, karena di situ hidup kekal. Terutama saudara semua yang mendengar sharing ini, ya jangan sampai kita nggak punya rumah di surga, hanya punya tenda. Jadi surga itu ada tingkatan-tingkatan, kata Rasul Paulus. Lalu pakaian itu bicara apa sih? Coba kita baca di Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Wahyu 3 ayat 17 sampai 19, coba ya. Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Oke. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi cerita tentang jemaat di Laodikia ini sebenarnya pernah saya tuliskan dalam sebuah buku surat Tuhan kepada 7 jemaat. Ini cerita tentang orang-orang kaya. Dia merasa kaya, tidak pernah kekurangan apapun. Nih, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi pakaian itu bicara tentang perbuatan. Ya, saya pernah cerita bahwa agama itu dari bahasa Jawa itu ageman, yaitu pakaian ya. Jadi ageman itu artinya pakaian kita. Pakaian itu adalah perbuatan kita. Jadi ketika orang kaya ini merasa kaya, tetapi dia tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat kebenaran, maka Tuhan berkata, engkau telanjang. Maka belilah. Dikatakan supaya engkau membeli.
Jadi gunakan kekayaan kita bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Beli itu artinya kita mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk kita punya pakaian, untuk kita punya rumah di surga. Jadi hati-hati saudara. Tuhan itu menyelidiki setiap hati. Kenapa sih ada orang yang gak punya pakaian di surga? Kenapa sih Tuhan sampai membuat orang itu telanjang? Karena perbuatan bahkan motivasi hatinya itu salah di hadapan Tuhan. Orang yang saya lihat dalam mimpi itu sebenarnya bukan orang non-Kristen, dia orang Kristen, tetapi seringkali motivasi hatinya tidak baik. Ya saya nggak tahu ya, tetapi seringkali kita tuh bisa membaca motivasi hati seseorang. Ya kita bisa membaca misalnya ya maaf ya, saya ulang. Saya pernah dengar ada cerita seorang pendeta yang ngomong mau nggak melayani di sana, terus beritanya ngomong ada amplopnya nggak. Berarti kan dia punya motivasi untuk mencari uang, bukan untuk melayani, bukan untuk menyelamatkan jiwa, bukan untuk melakukan tugas panggilannya di hadapan Tuhan, tetapi menjadi hamba upahan. Hati-hati ya, ya banyak hamba-hamba upahan yang melakukan tugas panggilannya karena minta diupahi sama Tuhan ya. Bukan karena cinta kepada Tuhan, bukan karena membalas cinta kasih Tuhan, bukan karena tugas panggilannya yang harus dia lakukan, tetapi karena ini, nanti kalau aku lakukan ini, kalau aku melayani berkati loh Tuhan ya gitu. Ya, kalau saya berpikir itu hamba upahan ya, banyak orang yang seperti itu. Tetapi kita jangan, hati-hati, karena Tuhan itu menyelidiki setiap hati dan cita-cita, motivasi hati kita. Orang yang saya pernah dengar ya cerita, ada orang yang suka memberi, misalnya, ya dia kalau memberi, wah diumumkan di mana-mana, diceritakan di mana. Itu sebenarnya Tuhan berkata, kalau kamu memberi, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu. Saya melihat ada sebuah gereja, seorang pendeta yang memberi itu, wah dipublikasikan di mana-mana. Ya kalau gitu, kalau gitu ya. Gimana ya, padahal dalam kehidupan kita harus seperti itu terus. Perbuatan baik itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Kalau dipublikasikan terus, bukan untuk menginspirasi, hanya untuk ini loh aku memberi, ya mungkin memori HP 1 terabyte aja gak cukup ya untuk mempublikasikan itu, karena setiap hari kita harus memberi, setiap hari kita harus berbuat kebaikan. Saya ingin bacakan, jadi suatu hari nanti, saya cerita ya, dulu ketika saya masih belum Kristen, saya itu pernah diceritakan nanti suatu hari di tempat penghakiman ya, gitu ceritanya gitu. Nanti tanganmu tuh bisa ngomong sendiri. Oh dulu aku mencuri, kakimu bisa ngomong sendiri. Oh dulu aku buatmu nendangin orang, terus mulutmu bisa ngomong sendiri. Oh aku seperti ini, hatimu bisa ngomong sendiri. Nah, hati yang ngomong itu, dia akan tahu apa motivasimu. Jadi gini, kenapa Tuhan menggambarkan telanjang? Karena kebenaran itu ketika ketemu dengan perbuatan itu seperti telanjangi, malu gitu loh. Jadi misalnya saya memperlakukan orang, misalnya nih, saya disuruh orang untuk menolong si A gitu misalnya. Terus hati saya ngomong, nanti aja lah, ini orang miskin kok, tolongnya nanti aja, dilama-lamain aja. Kita orang itu gak tahu, tetapi hati kita itu tahu, Tuhan tahu. Dan ketika itu dihadapkan dengan kebenaran, maka kita akan malu. Dia akan malu ketika dalam penghakiman hatinya ngomong tuh, dia akan malu. Maka itulah yang disebut telanjang. Ketika orang kaya itu dalam alam maut, dia itu sebenarnya malu. Kenapa dulu aku gak nolong si Lazarus miskin itu, sementara aku hidup dalam kemewahan. Saya tuh kadang heran, tanya saya dalam hati, ada orang yang rumahnya 5, ini bener, tapi sama sekali gak punya rumah untuk Tuhan. Sementara ada orang yang rumahnya hanya 1, itu pun buat pelayanan. Ya ada orang yang seperti itu, ada orang yang rumahnya 5 tuh nganggur. Buat apa? Orangnya kaya, rumahnya di mana-mana, rumahnya pribadi besar, tetapi nggak punya rumah untuk Tuhan.
Saya tuh sebenarnya sedang cari wadah. Ini saya sedang cari wadah untuk tuayan jiwa-jiwa, tapi saya belum temukan wadah. Karena kalau saya bertemu dengan gembala gereja, dia harus punya visi yang sama dengan saya. Ini rumah ini untuk tuayan jiwa-jiwa. Ini bukan pabrik, ini bukan perusahaan, ini bukan hanya rutinitas. Saya nggak ingin seperti itu. Saya inginnya gereja yang mewadahi jiwa-jiwa. Bahkan kemarin saya cerita dengan kakak saya, kalau kerinduan saya tuh ingin punya tempat dimana untuk orang-orang yang terlantar ke situ dulu, nanti dia diajak berdoa firman Tuhan, terus kerja, terus sukses, terus keluar gitu. Saya inginnya gitu. Saya ingin gereja itu bukan gereja yang siang gerbangnya ditutup gitu, enggak. Saya ingin orang yang kadang kecapean bisa istirahat di situ, bisa tiduran di situ. Bahkan orang yang benar-benar terlantar bisa istirahat di situ. Gitu. Saya jadi ingin benar-benar untuk orang, untuk menjadi berkat. Bukan hanya tiap minggu dibuka untuk kebaktian, tapi setelah hari biasa ditutup gerbangnya rapat. Sementara di luar ada orang miskin yang kecapean, yang butuh tempat berteduh. Saya ingin sebuah tempat, bukan gereja, entah diberi nama gereja atau enggak, itu kan orang yang ngasih nama. Tapi saya ingin tempat yang di sana ada pujian, penyembahan, ada doa, dan bisa menolong orang-orang yang tidak ada gerbangnya. Nggak usah ditutup. Orang mau mencuri apa di rumah Tuhan, ya toh Tuhan tahu. Kita hanya berjaga-jaga saja. Tetapi semua orang boleh singgah di situ, boleh istirahat. Ya itu kerinduan saya. Saya berdoa jangan sampai kita tidak punya pakaian putih, dan akhirnya perbuatan jahat kita tuh seperti menelanjangi kita. Saya ingin tutup di 1 Tawarik 28 ayat 9. Ini adalah pesan terakhir Daud, ya, raja yang dikatakan kekasih Tuhan, kepada anaknya Salomo. Dikatakan seperti ini: dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Perhatikan kata tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat, motivasi, dan cita-cita. Ya, hati-hati. Saya berdoa, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tulus, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi sesama kita. Bukan ada embel-embelnya. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, mau nolong orang karena ini orang miskin, lama-lamain aja, karena dia butuh kita, saya lama-lamain lah. Itu suatu hari nanti di penghakiman kita akan kelihatan telanjang. Apalagi seperti jemaat di Laodikia, kita diberkati itu bukan sesuatu yang tanpa sebab. Esther diangkat menjadi ratu itu bukan sesuatu yang tanpa sebab. Mordekai berkata, mungkin saat inilah Tuhan mengangkat engkau menjadi ratu. Untuk inilah, yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita diberkati pasti untuk sesuatu yang pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya mungkin dipakai Tuhan untuk sampaikan ini, bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya yakin juga untuk kita semua, supaya kita semua selama di dunia ini kita mendapat nasihat, kita bisa membangun rumah di surga. Jangan sampai kita telanjang atau kita hanya punya tenda dalam hidup kekal. Ya, saya berdoa sharing saya hari ini dapat memberkati kita semua, saudara semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami menjaga perbuatan kami, menjaga motivasi hati kami untuk tetap melayani Engkau, tetap tulus, ikhlas, dan rela hati Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin punya rumah di surga, kami ingin punya pakaian putih, dan kami ingin mendapatkan mahkota kehidupan kelak dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah Kau yang tuntun hidup kami untuk tetap berkenan di hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.